Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita akan memulai acara kita. Mari kita berdoa sejenak di tempat kita masing-masing. Kita berdoa. Amin.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada minggu ke-14 setelah Trinitatis,
tertulis dalam Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel minggu ini tertulis dalam Lukas 16 ayat 1 sampai ayat 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang, juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Allah dan kepada mamon. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya dalam hatinya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita dengarkan warta Jemaat Minggu tanggal 18 September 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita adalah minggu ke-14 setelah Trinitatis. Dan topik minggu adalah Tuhan menegakkan orang yang hina. Yang kedua, pelayanan ibadah kebaktian minggu. Pelayanan ibadah dapat kita lihat dalam warta. Ketiga, berita dan pengumuman. 1. Anak lahir. Pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki bagi keluarga. Bapak Wanto Lesmana Silalahi dan Ibu Stefani Dian Lydia Mutiara Borupurba. Alamat Jalan Bengawan Solo 3, nomor 6, RT 04, RW 08, SBS, Harapan Jaya, wilayah Kanan. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Marilah kita doakan agar anak tersebut tumbuh dewasa dan takut kepada Tuhan. 2. Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 18 September 2022, telah diterima menjadi anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Edward Daniel Simanjuntak, Ibu Argayani Sartika Borusregar, dan 1 orang anak laki-laki. Alamat Taman Titian Indah, Blok L2, nomor 23, wilayah Nasaret. Pindah dari HKBP Palus Resort Sulawesi Tengah, Distrik 17 Indonesia bagian timur. Semoga jemaat baru ini menjadi jemaat yang baik di gereja ini. Diminta kepada jemaat yang baru supaya berdiri di tempat bangkunya. 4. Pertanggungan wilayah. Pada hari Selasa dan Rabu 20 September dan 21 September 2022, jemaat kita mengadakan pertanggungan wilayah yang diadakan di gereja ini masuk pukul 20 WIB. Untuk itu dihimbau kepada semua warga jemaat agar mengikuti pertanggungan wilayah itu. Hari Selasa yang menjadi tuan rumah adalah wilayah Kanan, dan hari Rebo yang menjadi tuan rumah adalah wilayah Nasaret. 5. Pembekalan seksi AMA Distrik 19 Bekasi. Pada hari Sabtu, Minggu 24 sampai 25 September 2022, Distrik 19 Bekasi bersama dengan Persekutuan AMA Distrik akan mengadakan pembekalan seksi AMA bertempat di Hotel Bintang Jaya 1, Bogor, Jawa Barat.
Dari gereja kita mengutus 2 orang mengikuti pembekalan tersebut. Mari kita doakan agar pembekalan seksiama ini berjalan dengan baik. 6. Festival Band Naposo HKBP Sedistrik 19 Bekasi. Setelah mengikuti rangkaian Festival Band Naposo Sedistrik 19 Bekasi, puji dan syukur kepada Tuhan, tim Band Naposo Bulung, tim Naposo HKBP Resort Harapan Jaya mendapat juara Harapan 1 dan pemain terbaik di bidang Taganing. Segenap Parhalado dan jemaat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas prestasi yang diraih oleh Band Naposo di HKBP Resort Jaya. Tuhan Yesus memberkati. 7. PA Remaja Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya. Pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 pukul 18 WIB sampai dengan selesai bertempat di gereja HKBP Harapan Jaya. Seksi Remaja Naposo Bulung akan mengadakan PA dengan tema dipilih untuk melayani, memilih untuk melayani. Diharapkan kepada seluruh remaja Naposo Bulung HKBP Harapan Jaya untuk dapat mengikuti PA tersebut. Mari kita doakan agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik. 4. Warta keuangan. Posisi keuangan per tanggal 16 September 2022 sebagai berikut. 1. Huria dan Diakoni 207.931.867 rupiah. Pusat 50.755.500. 3. Pembangunan 2.400.000. 6. Transitoria 6.350.000 dan pengadaan sarana jalan dan parkir 66.600.000. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. Kelima, ulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 September sampai dengan 24 September 2022 dapat kita lihat di warta. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita tertulis dalam Mazmur 63 ayat 8. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Demikianlah warta jemaat bagi kita. Tuhan memberkati.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Mazmur pasal 113 ayat 1 sampai 9 dengan topik Tuhan menegakkan orang yang hina. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Ini luar biasa. Di awal dan di akhir dari nats ini, satu pasal diawali dengan haleluya dan diakhiri dengan haleluya. Apa itu haleluya? Semua kita sudah tahu. Haleluya adalah pujilah Tuhan. Kalau misalnya saya tanya, kita memuji Tuhan dengan sukacita atau berduka? Enggak kedengaran. Sukacita. Itu pasti ya, sudah jelas. Saya kira semua kita setuju, orang yang memuji Tuhan yang mengatakan haleluya itu adalah orang yang memang memiliki sukacita. Amin. Oke, baik, itu yang pertama. Di sini nats ini kalau dikatakan dari awal dan diakhiri, di tengah-tengah juga ada memuji Tuhan. Dan dikatakan selama nafas masih ada memuji Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Artinya memuji Tuhan itu tidak ditentukan oleh bagaimana suasana hatimu saat ini? Apakah sedang ketiban rezeki? Tidak ditentukan oleh apakah saudara saat ini sedang duduk bersama dengan orang yang Anda kasihi. Bukan ditinggalkan oleh orang yang mengasihimu. Atau tidak sedang dibully, tidak sedang difitnah, atau tidak sedang dililit hutang. Tidak ditentukan oleh itu. Kalau firman Tuhan saat ini berarti dalam semua keadaan memuji, memuliakan Tuhan. Kalau kita tadi sudah setuju memuji, memuliakan Tuhan itu adalah sukacita bukan dalam keadaan duka cita. Sekarang kita lihat fakta kehidupan kita. Adakah duka di hati saudara saat ini? Mungkin ada. Mungkin ada yang usianya sudah mencapai 30 tahun belum dapat jodoh-jodohnya. Saya setiap minggu dapat SMS, masih SMS bukan WA. Sudah 3 tahun, setiap minggu. Ini heran, walaupun saya tidak kenal. Doakan namang, setiap minggu itu, doakan namang Roka Nitondi. Ini luar biasa ujian yang dibuat Tuhan kepadanya. Karena 3 tahun tidak pernah dia absen SMS. Saya yakin bukan hanya sama saya,
sebagai pendeta, dia kirim SMS. Lantas kalau misalnya itu belum, atau sedang dalam pengangguran, atau sedang dalam ada sesuatu pergumulan di kantor kah, di perkuliahan dengan dosennya, atau dengan temannya, atau di rumah di tengah-tengah keluarganya, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, atau mungkin dengan saudara kita, satu ayah, satu ibu, atau bagi yang sudah memiliki paruh main atau mertua sedang ribut. Berlakukah buat mereka firman Tuhan ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan setiap saat? Iya, berlaku. Karena soal berkat, sering sekali kita membuat berkat itu sempit. Ukurannya hanya dengan toluha yang dikenal oleh orang Batak. Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Kalau memang ini ukurannya benar, siapapun orang kaya yang kita kenal tidak akan pernah merasa cukup. Sudah punya 3 villa, pengen tahun depan supaya ada tambah lagi 2 villa. Ada jet pribadi dan lain sebagainya. Tidak cukup. Hagabeon, ini soal anak baru, cucu, keturunan. Tidak pernah juga merasa cukup. Bukan soal hanya jumlah saja, tetapi dari sudut kualitasnya maunya seperti inilah anak-anakku. Itu keinginan orang tua boleh-boleh saja. Walaupun sering salah menempatkan sehingga terjadi intervensi. Tidak. Kau kalau sudah kudoakan kau yang paling besar harus jadi guru. Padahal dia enggak suka sama sekali jadi guru. Kau yang nomor 2 sudah kudoakan ini sama Tuhan harus jadi bidan. Kau nanti harus jadi ini. Karena keinginan. Kalau ukurannya sekali lagi toluha, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon, harta, pangkat, jabatan, tahta ini, maka kata-kata firman Tuhan untuk memuji Tuhan selama nafas masih ada akan timpang. Karena berkat itu kita persempit. Dan Tuhan bukan melihat itu menjadi satu ukuran. Walaupun semua kita menginginkan, tidak munafik. Semua kita menginginkan itu. Tetapi kalau itu menjadi ukuran, maka rasul-rasul, terutama Rasul Paulus, tidak menjadi orang yang terberkati. Karena bertahun-tahun sampai dia mati, sesudah dia ikut Kristus keluar masuk penjara, ada sakit penyakit, kanker ganas, kanker tulang dalam tubuhnya, fisik. Dia sering dilempari batu, dihujat, difitnah, menderita sekali. Tetapi dia berkata kepada jemaat Filipi dan kepada jemaat-jemaat yang lain, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Bahkan dalam 1 Tesalonik 5 ayat 16. Di situ juga ditegaskan bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu tidak ditentukan oleh suasana apa saat ini Anda. Apakah lagi senang? Jadi kesenangan dengan sukacita itu berbeda. Kesenangan ibarat hobi yang terpuaskan. Ketika ada yang hobi memancing dapat ikan strike, katanya di pancingan, ada kepuasan tersendiri. Tetapi itu temporer sifatnya. Bukan sukacita seperti itu yang diminta. Walaupun tidak salah. Kita berharap kita memiliki kesenangan seperti itu. Tetapi bukan menjadi itu tolak ukur. Tetapi sukacita itu adalah karena nats ini Yesus bersamaku, Tuhan bersamaku.
Dia ada bersamaku ketika saya dalam keadaan sulit. Dan itu pengalaman rohani yang luar biasa dari Mazmur Daud. Saya juga sering mengalami pergumulan secara pribadi. Tetapi ketika ingat Rasul Paulus, ketika ingat Mazmur Daud, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata takkan kekurangan aku pasti bukan soal 3H, Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon tadi yang menjadi ukuran. Karena ketika dia katakan itu Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, justru di dalam pengejaran, justru di dalam teror, di mana Saul yang iri dengki kepada Daud mengejar dan ingin membunuhnya, Daud terpaksa harus lari bersembunyi jauh dari keluarga. Padahal dia sudah diurapi menjadi raja, tetapi di sanalah dia temukan rahasia besar itu. Tuhan adalah gembalaku. Boleh-boleh saja, karena dunia ini suka dan duka dalam arti kesenangan itu bisa saja kita alami berputar-putar seperti roda pedati. Seperti roda mobil, kadang dapat senang, kadang dapat susah, tetapi bersama Tuhan. Ini yang mau kita pegang terus. Sukacitaku tidak akan terampas oleh apapun. Bukan berarti tidak pernah marah, bukan berarti tidak pernah merasakan kesal, sedih, tidak. Yesus juga mengalami hal seperti itu. Itu dinamika kehidupan. Saudara-saudara, di Asia, Jepang termasuk negara yang paling maju. Bahkan Eropa juga mengakuinya. Teknologi luar biasa. Tetapi tingkat bunuh diri yang paling tinggi untuk saat ini adalah Jepang. Cina juga termasuk, Korea juga termasuk, padahal teknologi begitu tinggi. Kenapa? Ketika sedikit saja mereka merasa buntu, mereka merasa ada titik jenuh, di mana hidupnya seakan-akan tidak berguna, buntu, frustrasi, gampang sekali ambil tindakan bunuh diri. Kalau di gereja orang yang bunuh diri, dan gedai, tidak dilakukan acara penguburan, acara gereja dalam penguburannya. Kenapa? Karena dia sudah mendahului Tuhan. Dia sudah meragukan, bukan soal meragukan lagi, tidak yakin bahwa Tuhan memelihara hidupnya dalam susah, dalam duka. Dia hanya menginginkan keinginan hatinya saja. Oleh sebab itu, ingat, apa saja persoalan pribadimu sekarang ini, atau mungkin beberapa waktu yang lalu yang belum selesai hingga hari ini, ingat, tadi kita nyanyikan bagaikan bejana yang siap dibentuk. Tuhan sedang membentuk kita. Sekali lagi, Tuhan sedang mempersiapkan, membentuk kita untuk sesuatu yang lebih berguna. Walaupun ada ombak, ada badai yang harus kita hadapi, tetapi Tuhan mau supaya kita lolos ujian, supaya kita semakin kuat. Ombak adalah pergumulan, cobaan-cobaan kehidupan. Semua orang pasti memilikinya itu, mengalaminya itu. Dan Yesus simbolkan itu dengan salib. Perjuangan. Kalau bagi peselancar yang di air itu, di laut, ketika ombak tenang, air tenang, mereka sedih, mereka nganggur. Tetapi begitu dilihat ada angin, ada ombak, mereka berlari lagi bawa selancarnya dengan sukacita. Karena semakin besar ombak itu, disitulah dia semakin teruji menjadi peselancar yang tangguh.
sering sekali Tuhan mengizinkan ombak-ombak kehidupan dalam hidup kita secara pribadi. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak memberikan pencobaan-pencobaan yang di luar kemampuanmu, asal berserah kepada Tuhan. Dalam kehidupan keluarga juga begitu. Yang rindu terhadap keturunan anak putri, Tuhan mungkin sedang menguji kesabaran kesetiaan kita. Apakah kita tetap berseru kepadanya? Kalau dalam nats ini, Ia mengangkat orang-orang hina, orang-orang miskin dari lumpur, mendudukkan dia dengan para bangsawan yang di mana sering diinjak-injak, harkat martabatnya ditelantarkan, tetapi Tuhan membentuk, sedang membentuk, dan bahkan perempuan-perempuan mandul akan diam di rumahnya sebagai anak, penuh sukacita. Perkara-perkara dalam kehidupan kita juga, mari berserah kepada Tuhan. Terakhir, saya mau tantang kita semua. Tadi siang saya khotbah di Taman Wisma Asri ya. Saya katakan HKBP tidak anti dengan doa puasa. Malah sekarang saya mau nantang kita. Nantang dalam arti positif. Doa puasa, perlukah itu? Perlu. Dan saya anjurkan itu. Walaupun tidak harus kita lembagakan puasa hari begini ya, jangan jatuh kepada kesombongan rohani. Ada pergumulan sesuatu secara pribadi. Kenapa perlu doa puasa? Supaya kita dengan sungguh-sungguh, apa beban kehidupanmu? Bukan puasanya yang paling penting, doanya. Tetapi puasanya itu sebagai alat bahwa kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Pertanda bahwa kita memang secara pribadi tidak akan mampu melewati gelombang kehidupan ini, tetapi bersama Tuhan kita yakin. Baik masalah jodoh, masalah pekerjaan, atau apapun yang menghimpit, atau dosa-dosamu kah pada masa lalu sebagaimana Raja Daud yang pernah mengalami penderitaan karena dosanya, dia lakukan doa puasa, dan dia bisa merasakan pertemuan hubungan pribadi yang sangat mesra dengan Tuhan. Jawaban-jawaban Tuhan bahwa Tuhan itu solusi, memberikan yang terbaik buat kita. Karena itu, pujilah Tuhan selama nafas masih ada. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang telah menyuarakan firman-Mu kepada kami untuk selalu memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam penuh sukacita sepanjang waktu. Bapa di sorga, firman-Mu telah mengajak kami untuk tidak ragu mengikut Engkau, walaupun ada banyak gelombang-gelombang kehidupan yang kami alami. Tapi firman-Mu sudah menjanjikan bahwa Engkau akan bersama kami selalu mengangkat orang-orang hina yang berserah kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin ada mengalami pergumulan pribadi, sakit di badan, sakit di hati, pikiran. Ada beban yang menumpuk. Mungkin soal jodoh, soal pekerjaan, atau merindukan kehadiran anak. Kepadamu Tuhan kami datang berseru. Hamba-Mu berdoa buat jemaat-Mu yang sedang bersedih. Kuatkan Tuhan untuk mengenal, melihat rencana Tuhan selalu rencana yang indah. Agar kami melihat dari sisinya Tuhan, bukan dari keinginan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati jemaat-Mu. Kami bersyukur atas ulang tahun yang
Tuhan sudah karuniakan kepada para jemaat-Mu pada minggu-minggu ini. Kiranya Rohul Kudus-Mu mengingatkan kami untuk memakai hari-hari kami dengan bijak memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini atas pertambahan jemaat-Mu keluarga Bapak Edward Daniel Simajuntak Inang Sartika Boru Siregar dengan satu orang anak laki-laki untuk bergabung bersama kami di jemaat-Mu HKBP Harapan Jaya ini. Berkati keluarga ini Tuhan, untuk tetap di dalam damai dan sukacita, dan juga pertumbuhan anaknya di dalam kekuatan iman yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa. Semua program-program yang akan kami jalankan dari gerejamu ini juga kiranya itu untuk menumbuhkan iman setiap jemaat-Mu dan memuliakan nama Tuhan saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Beri kau
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama seluruh majelis Parhalado HKBP Harapan Jaya bersama semua yang ambil bagian dalam ibadah ini, mengucapkan kepada kita semua jemaat dan juga yang mengikuti secara live streaming, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.